إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله وفقني الله وإياكم لما يحبه الله ويرضاه. Pada khutbah yang sebelumnya kita telah menjelaskan bahwasanya abwabul jannati thamaniyah, pintu surga ada 8, yang dimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman kana min ahli sholati du'iya min babis shalah." Siapa yang ahli di dalam salat, maka dia akan dipanggil dari pintu surga khusus untuk orang-orang yang salat. "Wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad." Siapa yang ahli di dalam berjihad, maka dia akan dipanggil dari pintu jihad. "Wa man kana min ahli siyam du'iya min babil rayyan." Siapa yang ahli di dalam berpuasa, maka akan dipanggil dari pintu ar-rayyan. "Wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah." Dan siapa yang ahli di dalam bersedekah, maka dia akan dipanggil dari pintu as-sadaqah. Namun di sana ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang di mana Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka dengan dibukakan ke-8 pintu surga untuk mereka. Lalu mereka memilih masuk dari pintu surga mana saja yang mereka inginkan. Dan ini ikhwani fiddin adalah balasan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Dan hal tersebut ikhwani fiddin adalah dengan cara seseorang memurnikan tauhid kepada Rabbul Alamin, menjauh dari syirik. Dia benar-benar menegakkan tauhid dengan 3 jenisnya: tauhid rububiyah, begitu pula tauhid al-uluhiyah, begitu pula tauhid al-asma' was sifat. Siapa yang benar-benar memurnikan tauhid dengan 3 jenis tauhid, benar-benar jauh dari kesyirikan, serta dia menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai nabi dan rasulnya, dia mentaati perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga dia membenarkan apa-apa yang telah dikhabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik perkara-perkara yang telah lampau ataukah perkara-perkara yang akan datang. Dia senantiasa dan membenarkan dan percaya terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta menjauh dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak mendatangkan perkara-perkara bid'ah, tidak mendatangkan perkara-perkara baru di dalam agama. Maka siapa yang benar-benar mewujudkan 2 perkara ini, 2 kalimat syahadat, asyhadu an la dengan dibukakan 8 pintu surga kepadanya, yadkhulu min ayyiha
radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Man qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, wahdahu la syarikalah, hanya Allah Subhanahu wa taala semata-mata sesembahan yang benar, tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, wa anna Isa Abdullah wa banu amatihi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Dan siapa yang meyakini bahwasanya Isa alaihissalam dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, bukan sesembahan yang disembah dari selainnya, dan bahwasanya Isa alaihissalam adalah putra Maryam wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wa annal jannata haq wan naru haq. Dan siapa yang meyakini tentang keberadaan surga dan neraka, bahwasanya surga adalah sesuatu yang hak dan pasti, wa annan naru haq, dan bahwasanya neraka adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang pasti, maka balasannya ikhwani fiddin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adkhalahu Allahu min ayyi abwabil jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha sya. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga melalui pintu mana saja yang dia inginkan. Sehingga ikhwani fiddin, siapa yang benar-benar mewujudkan kalimat tauhid, benar-benar menegakkan dua kalimat syahadat, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan muliakan dia dengan balasan yang sangat besar ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bagian dari orang-orang yang masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang kita inginkan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ayuhan nasu ibadallah, ketahuilah di antara sebab yang dengannya Allah Subhanahu wa taala muliakan sebagian hambanya, yaitu dengan cara dibukakan ke-8 pintu surga, lalu dia memilih dari pintu mana saja yang dia inginkan. Di antaranya ikhwani fiddin adalah isbagul wudu, yaitu seseorang berwudu dengan wudu yang sempurna. Juga dia berzikir dengan zikir yang agung, yaitu 2 kalimat syahadat. Dalam hadis Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Ma minkum min ahad yatawaddau fayubridu aw fayusbir." Tidak ada seorang pun di antara kalian yang berwudu lalu dia menyempurnakan wudunya, thumma yaqul, lalu dia membaca, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, balasannya adalah illa futihat lahu min abwabil jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha sya, melainkan akan dibukakan untuknya ke-8 pintu surga dan dia masuk dari pintu surga mana saja yang dia inginkan. Sehingga di dalam hadis ini ikhwani fiddin terdapat 3 perkara bagi orang-orang yang mengharapkan dan menginginkan keutamaan ini. Yang pertama adalah al-wudu, amalan yang dengannya seseorang bisa mendapatkan keutamaan ini adalah al-wudu, yaitu dengan cara dia berwudu. Kemudian yang kedua, isbagul wudu, dia benar-benar menyempurnakan wudunya, yaitu dengan cara membasuh seluruh anggota wudunya kecuali ar-ras, kecuali kepala, dia membasuhnya sebanyak 3 kali. Begitu pula di antara bentuk isbagul wudu, dia berwudu sebagaimana tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga ikhwani fiddin, dia berdoa, berzikir dengan 2 kalimat syahadat. Dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa anna Muhammadan
begitu pula dia mengetahui apa makna dari dua kalimat syahadat tersebut. Dan yang ketiga atau yang terakhir, dia mengamalkan keharusan dari dua kalimat syahadat, sehingga siapa yang melakukan hal ini ikhwani fiddin, maka Allah Subhanahu wa taala akan muliakan dia dengan balasan ini. Sehingga hadis yang pertama, begitu pula hadis yang kedua, atau kedua sebab ini ikhwani fiddin, kembali kepada syai'un wahid, kembali kepada satu perkara, yaitu perkara tauhid, perkara dan kalimat la ilaha illallah. Sehingga dari sini ikhwani fiddin, penting bagi kita semua untuk senantiasa memperkuat kalimat tauhid, memperkuat kalimat la ilaha illallah, serta mempelajari kalimat tersebut, dan agar kita menjadi orang-orang muwahhid, orang-orang yang memiliki akidah benar, akidah yang sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah azza wa jalla an yatawaffana 'ala al-islam wa sunnah, walhamdulillahi rabbil alamin.